Halo Sobat Sehat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan terus semangat ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya Frisni tentunya di program kesayangan kita semua, Prognosa. Program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Hari ini edisi Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Kita mau ngomongin tentang lahiran normal versus lahiran operasi. Nah, di samping saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Hendratmo Triwibowo SPOG. Beliau adalah dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, oke. Iya, kita ngobrol-ngobrol untuk berbagi ilmu dengan Sobat Sehat di rumah ya, Dok. Oke. Baik. Nah, Sobat Sehat, mulai tanggal 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit kami juga menjadi pusat layanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki jaminan kesehatan, manfaatkan layanan kekasih di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Layanan ini merupakan layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3, sehingga berobat ke rumah sakit tentunya menjadi lebih cepat dan terjangkau. Nah, untuk Sobat Sehat semua, di rumah sakit kami ada screening atau pemeriksaan mata gratis. Bisa dimanfaatkan yuk semuanya, periksa matanya setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12. Kemudian khusus hari Sabtu itu di jam 10 sampai jam 11. Kemudian ada juga pemeriksaan wasir gratis setiap Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 10. Lalu ada pemeriksaan rehabilitasi medik gratis setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 14. Silahkan telepon atau WA di 081 5671 7076. Oke, baik. Jangan lupa Sobat Sehat semua buka attention-nya di kolom chat ya. Boleh komentar, boleh konsultasi, boleh komen apa aja seputar tema kita hari ini ya. Kunjungi IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta atau juga di YouTube channel kami RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Baik, dokter, kita langsung ngobrolin tentang lahiran normal versus operasi. Yeah. Nah, sebenarnya dok, dari dua metode ini nih dok, ada keunggulan di masing-masing metode nggak dok? Mungkin bisa dijelaskan untuk Sobat Sehat di rumah. Oke, jadi yang paling baik dan paling utama itu lahir normal pas sesar itu pertimbangannya ada indikasi medis. Oke. Indikasi medis. Kalau bisa normal, bayi dan ibunya baik-baik saja, bisa normal ya, normal itu lebih baik. Lebih baik gitu. Normal selama memang kondisinya bisa untuk lahir normal gitu ya dok? Iya betul, tidak ada kontraindikasi baik ibunya maupun bayinya itu bisa normal gitu. Jadi kalau memang pengen, jadi indikasinya itu ada indikasi ibu, indikasi bayi, dan indikasi sosial istilahnya gitu ya. Jadi kalau ibunya itu kontraksi itu his atau kenceng-kenceng ya, kontraksinya baik, normal dan sakit ya, memang melahirkan itu sakit ya, tapi tetap bisa diterima, masih bisa ditahan, ditahan. Itu kemajuan persalinan juga tiap 4 jam kan dievaluasi itu maju terus ya. Kemudian faktor bayinya posisinya normal ya, kepala normal, kemudian panggulnya itu cukup untuk dilewati bayi ya, bisa normal. Lebih baik gitu, normal saja. Ya. Nah, kalau ada yang tidak normal dari maupun ibu maupun bayinya, misalkan ibu itu hipertensi ya, hipertensi preeklamsia berat itu yang sangat kita waspadai itu, karena angka kematian ibu karena preeklamsi tetap tinggi gitu ya. Itu yang membuat dia tidak boleh mengejan sehingga harus sesar begitu. Itu indikasi. Jadi tergantung indikasi medisnya gitu.
Kalau dokter mengatakan, oh ini bisa normal, ya cobalah kita coba normal gitu. Nah kadang-kadang ada yang minta. Betul. Apalagi zaman sekarang ya dok, pengennya udahlah beres aja taunya gitu kan. Yang penting tahu-tahu bayi sudah di luar aja gitu dok. Gimana dok kalau kayak gitu? Ya itu tadi indikasi sosial namanya itu permintaan atas permintaan sendiri. Pertimbangannya banyak ya, mungkin takut sakit, pengen cepet gitu ya gitu. Atau kadang-kadang itu malah yang nungguin, yang tidak tahan melihat kesakitan kontraksi, yang dialami. Ya kontraksi itu memang sakit ya, kontraksi. Atau mungkin pengen pilih tanggal cantik gitu ya dok? Ada juga yang begitu, seperti itu bisa juga. Nah ini sebenarnya dok, keuntungannya untuk si ibu sendiri ketika dia harus lahirnya ini normal dibandingkan dengan dia dengan cara operasi itu, ada nggak ini perbedaannya kondisi setelah melahirkannya? Mungkin kalau yang pasca operasi, waduh ini secara penampilan masih oke semua nih karena nggak perlu ngejon, nggak perlu apa-apa gitu kan dok. Mungkin nih perbedaannya nih gimana nih dok? Ya kalau lahir normal itu lukanya lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Jadi penyembuhan lebih cepat. Dia akan lebih cepat ya. Tapi juga ada yang sampai robekan jalan lahir itu sampai ke anas ya, ke dubur itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu perlu perawatan khusus juga itu mungkin yang ditakutkan itu nanti beraknya susah, sakit dan seperti itu ya. Tapi sebetulnya itu bisa diatasi ya. Masih dalam persiapan persalinan tuh kira-kira kalau sempit ya, mungkin bibir vagina itu sempit, mungkin perineumnya bisa disubek lebih dulu itu untuk memperlebar dan mempercepat proses persalinan. Itu bisa nanti diperbaiki lagi gitu, dijahit kembali lagi ya, bertanggung jawab harus dikembalikan lagi dok. Tapi penyembuhan itu yang bisa bikin mungkin hasilnya tidak seperti aslinya lah gitu ya. Gitu. Tetap ada perubahan setelah dilewati bayinya ya dok. Betul. Ini yang model normal nih dok. Ya. Nah, kalau sesar kan lebih lebar ya. Kemudian satu persiapan, kemudian harus dengan dokter anestesi ya untuk membius itu. Ada pertimbangan-pertimbangan itu. Kemudian lebarnya luka itu ya paling tidak kan 10 sampai 12 cm itu lebih, penyembuhan jelas lebih lama karena tiap lapis dari kulit, lemak, subkutis, fasia, kemudian otot baru ke dalam rongga perut itu ya berlapis-lapis di situ. Ya paling tidak kira-kira operasi itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam seperti itu. Jadi itu berapa lapis yang dijahit itu dok? Kalau saya tahu sekitar 7 ya. 7 lapisan ya? Sampai di kulit terluar ya dok? Iya. Dari rahim sampai kulit luar sekitar 7. Jadi tapi kalau yang normal tadi hanya 1 kali jahitan saja? Kalau sedikit tidak sampai ke otot ya, otot apa itu sphincter ani ya, tidak sampai ke otot untuk menahan mengejan kalau apa itu kalau beol itu loh, itu sphincter ani namanya itu tidak sobek ya jahitannya paling 2 lapis gitu. Oh 2 lapis ya gitu. Tapi kalau sampai itu ya sampai 3 sampai 4 lapis kalau sampai ke duburnya. Kita harus jahit lumennya itu sendiri baru naik ke atas sampai ke dinding vagina. Ini sebenarnya pengaruh apa ya dok? Robekannya banyak sama sedikit ini dok? Ya jelas panggulnya toh, yang vaginanya, kemudian bayinya besarnya atau posisi kepalanya, kemudian faktor penolong juga gitu. Oke, baik. Gitu. Dokter ada pertanyaan langsung nih sepertinya dari sobat saya di rumah nih. Dari Ibu Fitriani Utami 34. Nah, apa saja yang bisa diusahakan dok supaya bisa lahiran normal? Karena sejak hamil usia 7 bulan kaki saya bengkak dan tensinya tinggi dok.
Ya itu tadi yang saya bilang kalau preeklamsia. Jadi preeklamsia itu timbulnya hipertensi pada saat kehamilan. Jadi sebelum hamil muda itu normal, tensinya normal. Mungkin bulan ke-7 atau sampai 9, ada yang sampai 9 baru naik itu tensinya. Nah itu faktornya atau penyebabnya adalah kehamilan. Memang kehamilan ini ya jadi dok? Kehamilan itu kalau tensinya sudah 160 lebih, kemudian diobati, dikasih terapi, nggak turun-turun ya memang harus dilahirkan karena penyebabnya kehamilannya itu. Nah cara persalinannya ya kalau mengejan dan timbul rasa sakit itu tensinya juga akan tambah naik gitu. Jadi resikonya akan lebih cepat. Kalau persalinan normal kan dari buka 1 ke 10 itu kan kira-kira 12 sampai 20 jam ya. Gitu. Nah, dalam menunggu itu kan ada kontraksi. Kontraksi itu tadi ya memang sakit, tapi sebenarnya sakitnya normal persalinan ya itu. Itu tensi juga bisa naik turun gitu. Nah, itu yang berisiko sekali nanti karena kalau tensinya terlalu tinggi 160 lebih itu bisa kejang ya. Kemudian kalau kakinya bengkak tadi bisa gitu pengumpulan cairan juga mungkin cairan itu mengumpul di paru. Ada udim paru namanya. Itu sesek gejalanya, sesek kayak COVID itu ya, sesek. Nah, itu harus segera dilahirkan bayinya gitu. Malah kayaknya kalau normal akan cenderung beresiko ya dok, gitu. Jadi lebih baik dioperasi. Kalau kondisinya memang sudah seperti itu ya dok. Persiapannya jadi kalau usia 7 bulan harus kontrol ya, sering-sering ANC itu, apalagi kalau yang ditemukan ada yang nggak normal, tensi tinggi, kaki bengkaknya berlebih. Harusnya kaki bengkak itu ya wanita hamil biasa itu bengkak ya duduk lama, berdiri lama itu. Jadi kakinya bengkak. Asal tensinya normal, nggak apa-apa. Itu bisa diatasi dengan kalau duduk diselonjor kayak gitu ya, tidur di ganjel bantal gitu. Kalau tensinya normal, nggak apa-apa itu kempes. Gitu. Tapi memang bisa timbul lagi sampai kelahiran itu bisa seperti itu. Yang penting tensinya tadi itu harus dikelola. Tensinya mesti dikasih obat. Kalau ada riwayat, misalnya riwayat hipertensi, persalinan dulu juga hipertensi itu. Pada saat umur 3 bulan, 4 bulan harus sudah ada terapi pencegahan itu. Jadi, jangan sampai dia tidak terkontrol tensinya. Iya betul, tensinya itu diamati, mungkin belum tinggi tapi sudah ada obat-obat seperti Aspilet gitu ya, asam salicylat itu untuk mencegah preeklamsia. Gitu, jika tensinya tinggi. Ya kalau sudah betul tinggi ya mungkin baru diputuskan itu perlu obat-obat hipertensi atau enggak. Kadang-kadang sebelum waktunya mungkin 8 bulan itu kadang-kadang juga pernah yang sampai tinggi 170, 180 gitu. Kemudian laboratorium lain tidak normal ya, misalkan protein urinnya sudah positif 2, positif 3 lah itu di terapi tidak respon. Ya harus diakhiri persalinannya meskipun belum waktunya harus dilahirkan. Ya secara cepat operasi gitu. Jadi persiapan yang punya risiko itu riwayat hipertensi, dulu pernah melahirkan dengan tensi tinggi, itu kehamilan berikutnya harus sudah dikelola sejak umur 3 bulan. Itu harus dipantau ada pemantauan dan penambahan terapi. Selain vitamin, selain multivitamin itu ada obat yang lain gitu. Nah, mungkin kalau ibu tadi ingin normal ya harus konsultasi terus mungkin ya dok. Jadi kalau sekarang ini sudah 7 bulan toh, sudah tensinya tinggi. Tadi berapa? Kalau masih 140 ke bawah ya masih bisa ditunggu sampai 9 bulan gitu. Tapi kalau tinggi terus, sudah dikasih obat anti hipertensi dan anti kejang, ya resikonya kan kalau tensi tinggi kejang juga. Nah itu kalau tidak respon ya, kalau diputuskan itu harus dilahirkan ya betul dengan segala resiko karena itu fokus ke ibu kalau sudah seperti itu. Nomor 1 ibu dulu ya, nomor 2 baru bayi gitu dulu. Ya. Betul, kita harus memutuskan itu. Agak sulit memang dengan bayi baru misalkan 1.500 harus dilahirkan kayak gitu itu
Masih kita harus kecil ya, Dok? kolaborasi dengan dokter anak. Karena bayinya nanti kecil, Dok, gitu. Jadi perawatannya, pertimbangannya pada waktu sesar, resusitasi dan sebagainya sudah disiapkan sejak awal gitu. Jadi tidak terlambat. Gitu, ya. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi, dokter, dari ini Ibu ya, Ibu Danis. Danis. Oke. Salam sehat, selamat pagi, dokter. Mau tanya, Dok, persalinan pertama saya operasi karena posisi baby sungsang. Nah, apakah di kehamilan kedua harus operasi juga atau bisa normal, dokter? Oh ya. Jadi kalau indikasi persalinan sebelumnya sesar itu bukan karena panggul sempit ya, bukan karena panggul sempit, itu berarti kehamilan berikutnya masih bisa normal, ya, Dok? Normal. Jaraknya juga lebih baik. Jadi kalau setelah sesar itu boleh hamil lagi sekitar 18 bulan, jadi sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Setelah itu baru program kehamilan lagi. Ini sebenarnya kenapa, Dok, diberi jarak seperti itu? Ya, luka penyembuhannya biar sempurna. Biar betul-betul sempurna dulu betul. ya. Jadi karena nanti kantongnya harus membesar lagi gitu. Iya, jadi luka operasinya sudah mau normal, kehamilan, jadi dia harus membesar lagi. Jadi luka operasi kemudian menjadi lebih tipis. Oke. Nah, itu berisiko untuk ruptur spontan, ruptur uteri, itu berbahaya sekali itu. Baik bayinya maupun ibunya itu. Jadi kalau nanti posisinya, kalau posisi sungsang lagi atau malpresentasi ya, sungsang atau luntang, ya tetap harus sesar lagi. Tapi kalau posisi sekarang ini kepala, beratnya yang harus diatur, jadi jangan terlalu besar gitu. Mungkin kalau sudah dikira minimal sudah 2,5 gitu sudah, nah itu sudah diet. Untuk yang berbesar itu biasanya kan manis, roti, manis itu mungkin nggak dulu gitu, karena beratnya udah minimal pas saat mungkin itu 36 minggu sudah 2,5 gitu ya, udah makan secukupnya saja gitu. Jadi biar tidak terlalu besar, 28, 29 kemungkinan untuk lahir normal masih kan masih bisa ya. Posisinya harus kepala, nggak sungsang lagi gitu. Oke, nanti tetap dilihat dulu kondisinya. Iya, betul. Nah, tetapi pada dasarnya bisa lahir normal dengan kondisi yang memang memungkinkan ya, Dok. Betul. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, dokter, dari Francisca Evodia. Dok, bagaimana jika ibu hamil punya riwayat kolesterol tinggi? Bagaimana untuk melahirkannya? Sesar atau normal? Nah, ini yang recommended yang mana, dokter? Oh, ini tidak ada hubungannya kolesterol dengan cara persalinannya. Cuman akibat kolesterol itu kan biasanya tensinya tinggi, kolesterol itu. Jadi kalau tidak ada tensi tinggi, tidak apa-apa, tetap bisa normal. Baik. Dengan indikasi yang atau hanya tensi. Jadi, ya, Dok? Lebih ke tensi. Bukan, maksudnya tensi itu kan kolesterolnya itu menyebabkan hipertensi. Bisa menyebabkan hipertensi. Kalau misalnya itu tidak ada, tidak apa-apa. Kolesterolnya tinggi, tensinya masih normal, tidak ada keluhan, ya? tidak ada gejala akibat kolesterol ya, mengejang kuat ya bisa normal. Tidak mesti harus sesar. Indikasinya bukan kolesterolnya, tapi akibat kolesterolnya mungkin tensinya tinggi lah. Indikasinya hipertensinya untuk sesarnya gitu. Ya. Nah, dokter, ada pertanyaan lagi. Banyak sekali nih kayaknya yang pengen bertanya tentang cara lahiran ini, Dok. Nah, dari Ibu Aisyah Saputri. Apakah benar kalau pinggul sempit sulit untuk melahirkan secara normal, dokter? Iya, betul ya, pinggul sempit. Tapi sebetulnya itu namanya DKP, itu imbangan ya, imbangan disproporsi kepala panggul, itu imbangan antara kepala dan panggulnya. Kepala bayi. Ya, jadi ada dua kondisi, misalkan bayinya panggulnya normal, tapi bayinya besar. Besar sekali, tetap sama aja nggak bisa lewat gitu ya, Dok? itu kan panggulnya normal tapi nggak bisa normal karena bayinya yang besar, jadi tidak imbang antara kepala bayi dan panggulnya tidak imbang, itu tetap sesar gitu. Tapi kalau panggulnya sempit tapi bayinya juga sempit, kecil. Ya gitu, panggulnya sempit, bayinya kecil, itu kemungkinan bisa normal. Nanti kan dievaluasi, dievaluasi. Oh, masuk panggul di hot berapa ya, istilahnya hot ya.
pembukaannya juga lancar, ya tetap bisa. Misal 2,5 misalnya bayinya dia diukur TB, cairan berat badannya 2,5, kan berat minimal bayi ya. Bayi sehat, bayi normal itu 2,5 minimal beratnya. Kok diukur panggulnya juga cukup, kepala bisa masuk panggul ya, kemungkinan lahir normal juga bisa normal ya dok, meskipun ukuran panggulnya sempit ya dok. Panggul sempitnya itu akibat misalkan yang saya mungkin pendek ya, orang pendek 140 ke bawah itu kan panggulnya ikut kecil kalau orang pendek itu. Nah itu. Tapi kalau misalkan tinggi pun, tapi dia panggulnya itu ada cacatnya, misalkan panggul picak namanya. Panggul picak itu posisinya panggul itu tidak simetris, agak miring. Biasanya pada kasus seorang wanita yang ada cacat kaki ya, cacat kaki pincang gitu itu kebawaan. Nah itu panggulnya juga tidak simetris. Meskipun dia tinggi gitu ya, tapi tidak simetris sehingga sumbu panggulnya itu tidak bisa untuk lewat bayi. Ya tertahan di situ karena miring misalkan gitu, dia tertahan di situ, jadi tidak bisa lahir normal gitu. Jadi memang ada imbangan antara kepala dan bayi. Jadi prinsipnya seperti itu. Tapi secara kasar kalau pendek panggulnya itu otomatis dia lebih sempit ya, lebih kecil ya, lebih sempit sehingga tidak bisa lahir normal. Nah ini kalau kurus belum tentu sempit ya dok? Belum tentu. Jadi tetap diukur ya, panggulnya kan diukur. Nanti dokter pasti akan mengukur panggulnya. Oh ini normal panggulnya gitu, bisa lewat gitu ya itu. Itu pentingnya pemeriksaan sepanjang masa kehamilan ya dok. Baik. Ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Koirin Ayu Asmara. Selamat siang dok, saya mau tanya apa resikonya kalau hamil lagi anak keempat setelah anak 1, kedua, dan ketiga melahirkan secara sesar? Oh ya, jadi rahim itu memang bisa kembali sempurna ya, bisa kembali sempurna. Tetapi bekas luka itu kalau dia hamil lagi, melar lagi itu gampang menjadi lebih tipis. Makanya kebanyakan yang sesar kok sesar lagi, yaitu salah satu penyebabnya seperti itu. Ya kalau saya boleh menyarankan anak keempat 1, 2, 3 sesar, ya yang keempat sesar lagi sekalian steril. Sekalian KB gitu. Tapi kira-kira ada resikonya nggak dok kalau hamil keempat atau nggak masalah? Iya, tetap ada resiko. Resikonya karena dinding rahim yang di bekas sesar itu lebih tipis sehingga resiko ruptur ya, robek spontan itu bisa. Robekan di dinding rahimnya dok? Dinding rahimnya. Saya pernah melahirkan bekas sesar itu, sesar lagi waktu dibuka itu otot rahim itu sudah tipis sekali, tinggal selaput peritoneum visceral aja, jadi kelihatan bayi itu tipis transparan, jadi bayinya itu kepala itu kelihatan. Saking tipisnya kantong rahimnya itu. Nah itu resiko sekali itu kalau sobek kepalanya terus bisa keluar dari rahim. Nah terus akhirnya ya fetal distress, dia akan kehilangan oksigenasi karena bisa terputus alirannya itu. Gitu sehingga emergensi sehingga harus dilahirkan. Tapi ya persiapan itu kan paling cepat setengah jam ya. Persiapan sesar itu, tapi agak sulit untuk mengejar itu gitu. Nah itu resikonya itu. Jadi kalau nanti betul jadi hamil keempat, sebelum perkiraan itu lebih baik dilahirkan dulu. Lebih cepat dilahirkan. Iya, jangan sampai kontraksinya sudah kuat banget gitu. Itu lebih baik, lebih safe. Mungkin juga besarnya bayi gitu diatur ya dok? Besarnya bayi gitu dok? Besar bayi ya. Jadi kalau memang mempersiapkan itu lebih baik anak pertama itu diusahakan normal gitu. Kalau bisa pokoknya normal dulu, kalau sudah pentok, sudah kontraindikasi untuk normal, baru sesar.
Nanti supaya kehamilan pertama normal, kehamilan kedua ya juga bisa normal. Harapannya seperti itu. Tapi tetap setiap kehamilan punya kondisi masing-masing. Betul. Ibunya, bayinya maupun panggulnya. Gitu ya kondisi masing-masing. Oke dokter, ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Ibu Francisca Evodia. Oh iya dok, jika anak pertama sesar, jika anak pertama sesar, lalu yang kedua miskram, jika nanti program lagi, apakah harus sesar atau bisa normal? Oh, ya. Jadi tergantung indikasinya tadi. ya? Yang pertama sesar karena apa? Kalau panggul sempit ya kemungkinan untuk sesar lagi. Jadi tidak tergantung yang kedua itu keguguran atau enggak. Tergantung situasi pada saat itu kehamilan miskram itu nanti keguguran ya. Iya betul, ya, betul ya. Miskram itu keguguran. Jadi kiret kemudian itu tetap kemungkinan bisa normal, bisa sesar, tidak tergantung kondisi setelah itu, pada saat itu. Tapi kalau panggulnya memang sempit, ya sesar lagi. Jadi tidak tergantung apakah yang kedua itu keguguran atau enggak. Tapi mungkin ini pertimbangan juga, misalkan anak mahal tadi ya mungkin ya. Jadi betul, sudah ditunggu lama. Sudah tunggu lama, enggak isi-isi. Kemudian yang pertama mungkin itu pertinggal 5 tahun, 6 tahun kok belum isi. Waktu sekali kehamilan itu ada hambatan di situ, mungkin pertimbangannya lebih baik sesar gitu ya. Kemudian yang kedua misalkan yang ketiga lama lagi misalkan gitu ya, jaraknya lama lagi baru hamil lagi gitu. Nah itu juga bisa pertimbangan itu. Intinya nanti akan dilihat kondisinya pada saat konsultasi dengan dokter gitu ya dok. Saya tambahkan lagi yang sesar sampai 3 kali itu. Komplikasi lain yang bisa terjadi itu ari-arinya itu bisa melekat lebih erat pada dinding rahim yang bekas. Misalkan dia di bawah, ari-arinya melekat di bawah, itu resiko besar sekali dia nempelnya lebih erat. Itu kadang bisa ya, nembus sampai otot rahim. Nah itu namanya placenta accreta. Itu bisa terjadi akibat dari seringnya melahirkan secara sesar, kemudian kiret gitu. Jadi ari-arinya kalau kebetulan pas nempel di bawah, jadi rahim normalnya kan dari badan rahim ke atas ke fundus ya, korpus ke fundus, tempat nempelnya ari-ari itu, plasenta itu. Kalau dia nempel di situ, padahal di situ bekas dari operasi itu, dindingnya kan tipis tadi, sehingga dia nembusnya itu lebih dalam. Nah itu untuk persalinannya perlu teknik khusus, namanya placenta accreta itu resikonya tinggi sekali itu. Jadi perlu tim khusus yang untuk menangani placenta accreta itu. Karena biasanya nanti yang dibuka ya di situ lagi ya dok. Kemungkinan. Padahal placentanya nempel di situ. Nempelnya juga bukan hanya ke rahim, kadang ke dinding vesikal kandung kencing. Wah itu lebih berbahaya lagi. Itu harus kolaborasi juga dengan dokter urologi, uroginekologi gitu. Jadi resiko untuk kehamilan yang berkali-kali dengan sesar itu salah satunya yang sangat berbahaya itu. Kadang yang saya pernah merujuk pasien yang seperti itu kondisinya, emang persalinan sesar 2 kali, yang ketiga ternyata ari-arinya nempel di bawah. Itu wah harus tim khusus yang menangani itu, persiapan darah yang sampai mungkin 10 kantong lebih itu perdarahannya. Karena kemungkinan akan terjadi perdarahan. Iya, perdarahannya nggak bisa kan ototnya tipis tadi, nempelnya erat sehingga sulit untuk kontraksi, sehingga perdarahannya itu nggak berhenti. Itu resikonya tinggi sekali. Nah, tapi apakah kondisi ini bisa terdeteksi sebelum melahirkan? Pada saat pemeriksaan bisa deteksi. Bisa deteksi sehingga persiapannya nanti, ini harus tim khusus yang placenta accreta itu tim khusus ya, biasanya di Muarti ya. Gitu, kita harus ini ke Muarti. Persiapan darah, kemudian edukasi ke warga ya, ini resikonya tinggi sekali ya. Gitu. Mungkin
melahirkan bayi bisa lebih cepat, atau dilahirkan terus lahir bayi bisa bayinya baik, tapi ibunya ya berjuang gitu. Oke. Dok, itu kalau misalnya nih dok, lahiran sesar 1, 2, 3 itu memang harus dirobek di tempat yang sama atau boleh di tempat yang lain sih dok? Oh ya bisa sih, kalau mau robek ke atas bisa, tapi nanti itu namanya seksio korporal, yaitu harus upaya terakhir, kemudian harus tidak boleh hamil lagi terbatas itu. Oke, gitu ya. Itu ya, karena nanti kalau hamil lagi itu dia mudah sobek lagi, mudah robek gitu, tidak sekuat kalau di SBR ya, segmen bawah rahim itu penjahitannya itu. Gitu. Itu jadi ada kondisi khusus yang harus, ini saya tanya melintang atau mau bujur gitu, itu ada pertimbangan khusus. Oke, baik. Nah dokter, ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat, dari Ibu imasdirgari.id. Dokter, apakah presentasi muka pada bayi merupakan tanda panggul ibu sempit? Nah, ini apa ini dok? Bukan, kalau mengukur panggul ya panggulnya diukur, ada ukuran panggul luar pakai alat itu, ada jangka gitu yang panggul luar, ada ukuran panggul dalam pakai pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam kayak dengan VT gitu ya dok? Diukur promontoriumnya, ukur kanan kirinya itu luas berapa gitu, itu bisa diukur dari situ. Jadi bukan tanda-tanda karena presentasi muka pasti panggulnya sempit, enggak, belum tentu. Presentasi muka itu apa sih dok? Presentasi muka itu, jadi kalau lahir itu kan kepala dulu. Kepala dulu. Nah itu presentasi dia dangak. Kalau dangak diameternya yang ke bawah lebih dulu itu jadi lebih lebar. Lebih lebar, sehingga relatif jadi lebih sempit gitu. Tapi bukan karena panggulnya sempit. Panggulnya normal pun kalau presentasi muka sulit untuk lahir normal. Turunnya kepala lambat, sudah dipimpin enggak mengejan enggak bisa ya gitu kalau presentasi muka. Dan saat itu mungkin pemeriksaan presentasi muka itu pemeriksaan waktu sudah turun, tapi terabainya bukan kepala tapi ya muka, misalkan hidungnya, glabella sini ya, antara kepala itu biasanya itu. Kadang teraba mulut. Jadi kalau kita teraba kok ini kok ada seperti mulut gitu, dan kalau kita masuk mulut itu ada refleks menghisap bayinya gitu. Nah itu berarti presentasi muka. Mukanya yang di bawah gitu ya dok ceritanya? Iya, yang di paling bawah, presentasi itu artinya yang paling bawah. Bokong ya paling bawah bokong, muka paling bawah muka. Yang normal itu presentasi kepala. Atau presentasi belakang kepala, jadi dingklok, jadi pas bayi itu dingklok gitu, belakang kepala. Itu yang normal, posisi normal gitu. Kalau bayi kecil presentasi muka bisa aja juga bisa normal, panggulnya normal, bayinya kecil lah ya, mungkin 2000 atau 2/4 gitu, kemungkinan lolos juga bisa. Masih bisa. Jadi untuk mengukur panggul sempit ya diukur panggulnya, bukan dari bayinya ya dok. Jadi hanya sekedar kecurigaan aja, kok presentasinya muka apa panggulnya sempit, ya panggul sempit bisa untuk menyebabkan dia presentasi muka. Gitu. Baik. Oke. Sudah paham nggih? Baik, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Francisca Evodia. Bagaimana dengan kasus plasenta previa, dok? Nah, ini apa ini, dok? Plasenta previa itu plasenta melekatnya tidak normal, jadi di bawah. Di bawah, seperti yang saya ceritakan tadi ya, dok. Di bawah, sehingga menutupi jalan lahir. Jadi persalinannya harus sesar gitu. Kemudian pada saat sebelum persalinan itu ada tanda-tandanya, dia ada perdarahan, tapi nggak ada kontraksi ya. Tiba-tiba itu sudah tanda-tanda ya dok. Ya, duduk enak-enak kok makyut itu kok merah gitu, itu tanda-tanda
perdarahan karena plasentanya tidak di tempatnya, namanya previa, plasenta previa. Oke, itu biasanya terdeteksi mulai kehamilan usia berapa, Dok? Kalau saat USG mungkin 7 bulan sudah bisa deteksi plasentanya kalau di bawah gitu. Oke. Baik, berarti kalau untuk plasenta previa pasti harus dioperasi ya, Dok? Iya. Oke, baik. Nah, dokter, ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurdiana V. Dokter, anak kedua... Dokter, anak keduaku. Makasih, Dokter Hen. Oh, maksudnya mungkin dokter yang menangani lahirannya putra keduanya gitu ya, Ibu ya. Oke, terima kasih, Dokter Hen. Nah, jadwal jam 12 jadwal sesar. Jam 12 kurang 10 menit lahiran normal karena dukungan Dokter Hen. Oke, baik. Ceritanya ini adalah pasiennya Dokter Hendratmo. Gitu ya, Ibu ya. Semoga selalu sehat ya, Bu. Dedek bayinya juga sehat terus. Baik. Ada pertanyaan dari Gracia Yesa. Izin bertanya, dokter, apakah Ri-EC bisa Irak atau tidak? Ya, kalau riwayat sesar, untuk sesar karena kondisi saat itu ditemukan apapun lah gitu ya penyebabnya harus sesar lagi, ya tetap bisa pakai ERA, tetap bisa. Jadi anak pertama ataupun bekas sesar yang dulu, ini anak kedua mau sesar lagi, pakai ERA tetap bisa. Bisa-bisa saja ya, Dok. Yang penting memang konsultasi aja ya. Jahitannya akan lebih banyak. Karena udah berulang ya, Dok. Itu memang setelah sesar nanti memang lebih sakit. Oke. Gitu. Nanti tetap ada terapi penanganan untuk anti sakitnya. Oke. Ya, artinya tetap bisa dilakukan. Nah, dokter. Kalau misalnya nih, Dok, antara dua jenis metode ini tadi, ada nggak yang mengakibatkan gangguan pada sistem reproduksi seorang wanita, Dok? Karena ini bekasnya disesar berkali-kali atau dengan yang tidak pernah disesar, ini apakah ada perbedaannya dengan nanti dia ingin hamil lagi dan lain sebagainya gitu? Ada dampaknya nggak sih, Dok? Ya, tetap ada ya, tapi tidak akibatnya itu tergantung kondisi. Misalkan lahir normal pun ya, itu kalau jahitannya itu banyak sampai dubur, itu juga akan mengganggu secara psikis, akan mengganggu karena beraknya jadi keluar lewat vaginal kayak gitu, itu penyembuhannya lama dan sebagainya, itu membuat secara psikis dia akan terganggu reproduksinya, mungkin menstruasinya dan sebagainya itu. Tapi kalau sudah diperbaiki ya akan membaik kembali ya. Kemudian kalau riwayat kalau yang sesar itu ya kalau sampai ada perlengketan atau mengganggu ke ovariumnya, itu ya gangguan menstruasi bisa terjadi, tapi akan regenerasi lagi. Misalkan perlengketan ovariumnya luka, ya dia akan regenerasi lagi, tumbuh lagi kan. Ovariumnya sehingga untuk reproduksi masih baik lagi. Nah, yang saluran telur justru itu, yang tuba itu saluran telur itu cedera apa enggak gitu ya. Nah, kalau sampai cedera atau penyembuhan luka itu membuat perlengketan, termasuk perlengketan ke saluran telur, itu bisa menyempit atau bisa posisinya ketekuk, menyempit, sehingga untuk pertemuan pembuahan itu, pertemuan sel sperma dan sel telur pembuahan itu tidak bisa terjadi, bisa saja. Oke. Bisa mengganggu itu. Karena setelah kita tutup, paling ya pada waktu itu operasi baik-baik saja ya, maksudnya sudah terpisah, tuba ovarium baik gitu, kontrol perdarahan juga sudah baik, sudah berhenti, dan minimal lah gitu. Itu setelah ditutup, nah penyembuhan luka di dalam kan kita nggak bisa mengetahui secara jelas. Mungkin dia terjadi perlengketan, nah cuma perlengketan itu tiap orang beda-beda. Oke. Sesar pertama, kemudian sesar kedua, perlengketannya hebat juga ada. Ada yang sesar ketiga itu
ternyata tidak lengket, bisa juga gitu. Jadi tergantung kondisi masing-masing. Oke, baik. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari sobat sehat di rumah. Ya. Wah, luar biasa banget hari ini dokter. Banyak atensinya dari sobat sehat yang pengen tahu kayak apa sih sebenarnya normal sama sesar. Semoga semua calon ibu di rumah sehat terus, nanti sampai lahiran bisa normal ya dok ya, dan bayinya juga lahir dengan sehat. Yang jelas jangan lupa untuk selalu konsultasi dengan dokter kebidanan dan kandungan. Nah, kalau yang pengen konsultasi dengan dokter Hendratmo, silahkan datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo di jadwal prakteknya setiap hari Senin sampai Jumat. Itu jam 8.30 sampai jam 14.30. Kemudian untuk Sabtu jam 8 sampai jam 13. Kemudian beliau juga praktek di sore hari. Untuk hari Senin itu jam 17 sampai jam 18.30. Dan hari Jumat jam 18 sampai jam 19. Untuk informasinya bisa telepon ke 0271 712077 dengan extension 0 atau 1000. Bisa juga melalui WA, Telegram, dan SMS kami di 0815-671-7076. Nah, untuk yang memerlukan bantuan IGD bisa langsung telepon ke hotline IGD kami di telepon 0271712114. Bisa juga melalui WA 082137486631. Nah, dokter, terima kasih sekali sudah berbagi ilmu, sudah berbagi tipsnya dan segala macam yang kita obrolkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semua di rumah ya dok. Nah, sobat sehat, akhir kata kami berdua pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila di dalam program hari ini ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang semakin menarik. Baik, salam sehat, salam sejahtera, sampai jumpa.